Silakan aja, lanjut. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih berusia remaja. Mereka bernama Risma, Dani, dan Nita. Mereka sangat durhaka dan jahat terhadap orang tuanya, kecuali Nita yang baik hati dan selalu membantu saat bekerja. Kalian sudah selesai dipakai baju? Sabar, Nak. Selesai. Cepat ya, Nak. Makanannya kalian sudah ada di atas meja. Mama duluan ya ke meja makan. Iya, Mak. Tak lama, Nita dan Risma menyusul. Kini mereka berada di ruang makan. Astaga, kenapa ini lagi? Tidak ada makanan lain kah? Tidak ada, Mina. Dede, bosanku tiap hari makan ini. Bangun tuh makan kayak ayam, ikan. Ini tiap hari terus telur. Nah, Bapak tidak ada uang untuk beli itu semua. Ya Kak, apa yang dikatakan Bapak benar. Makanya kerja kok. Bagaimana Kak? Mau sama saya hidup miskin seperti ini terus? Astaga, nah, jangan begitu. Risma makan saja ya. Nanti besok Mama janji bakal belikan makanan enak buat Risma. Dubbing dah. Dubbing. Risma dan Nita makan. Tiba-tiba Dani datang. Mak, Pak, mana nih uang jajan untuk ini hari? Ini nak. 2.000 Ji. Astaga Mak, mana cukup ini? Apa mau dibeli di sekolah kalau 2.000 Ji? Tidak boleh begitu Kak, kan masih untung dikasih daripada dikasih sedikit pun. Kau diam saja di situ nak. Kau masih kecil di situ sudah banyak sekali bicaramu. Mau kau saya tampar? Makanya kalau orang bicara jangan mau ikut-ikut. Dia kok. Tidak ini, Bapak tambahkan 5.000. Ya, begitu ke dari tadi. Kalau begitu saya berangkat minuman ke sekolah. Jadi kok tidak mau makan dulu? Dan Ji, bosan sama saya makan itu terus, saya selalu di rumah. Dani pun berangkat ke sekolah. Wah, enak sekali masakannya Mama. Perutku jadi kenyang. Memang ini masakannya mamamu tidak ada duanya di dunia. Apa? Enak? Tidak duanya. Masakan begini tidak enak. Ini enak. Nah, apa yang Kakak lakukan? Weh, dia kok. Jangan ikut campur. Kakak memang jahat atau perasaannya Mama sama Papa? Kau berani mau kamu lawan sekarang? Nita. Kenapa kau Risma? Kenapa pukul dia adekmu? Ingat-ingat kau lakukan ini sama adekmu. Pak, saya tidak bakalan tampar dia kalau kan dia tidak lapar kak. Weh kau Nita. Semua mau bantah-bantah kak. Astaga Nita, pipimu merah. Kenapa juga nak? Sakit Mak, pipi Nita sakit. No, sudah nih, kamu perlu pergi sekolah hari ini. Sekarang kau di rumah. Tapi Sudah nih, sekarang dulu. Nanti sudah baik kan baru pergi sekolah. Waktu berjalan terus. Akhirnya tibalah waktu untuk pulang sekolah. Dani dan Risma bersama-sama pulang ke rumah. Siang Dani. Mana Risma Dani?
Itu di belakang. Risma, kenapa tidak kasih salam sama Papa? Siap, bos kok. Risma pergi ke kamar dan terkejut melihat adiknya yang sedang sakit. Nah, adikku sakit. Terus, apa hubungannya dengan saya? Weh, kamu kau pura-pura kau sakit supaya malah kasih hari kok. Cukup nih Risma, cukup. Adikku itu memang sakit, tidak pura-pura. Ini semua terjadi karena tadi kau tampar dia. Dede mah, kamu mau bahas sudah berlalu. Lagi itu tuh, dia salah sendiri karena tadi dia bantah kak. Masa baru ditampar begitu, langsung sakit. Ini memang kau tidak ada perasaanmu. Dede serem deh, kamu kalau sok. Jangan sampai kau sekaperan lagi dia. Ma, itu takut ma. Ya sudah, Pak, minta dulu uang 100.000. 100.000? Untuk apa nak? Mau kami jalan-jalan sama teman-temanku? Bosan kan di rumah terus? Tidak ada nak, tidak ada. Saya tahu masih dalam ini dompet masih banyak uangnya. Jangan nak. Wih, banyak ada uang lah. Jangan diambil semua nak. Itu uang mau dipakai untuk beli obat Nenita. Kenapa diberikan lagi obat? Nggak usah nih lah. Udah lama juga paling dia besok-besok mati. Ma, jangan nangis ma. Betul kata kakak. Kita nggak perlu jadi beliin obat. Tapi sakitmu sudah semakin parah, Minita. Sudah Mima, nggak apa-apa Ji. Kita nggak apa-apa. Cuma perlu istirahat. Dani keluar dari kamarnya. Dia pun menuju kursi di ruang tengah. Tiba-tiba datang dua orang temannya, yaitu Bella dan Harding. Selamat sore Dani. Sore, ada orang tidak? Lupa kak, ada ternyata dari kelompokku nih. Bella, Ardi, masa mau dulu di sini? Kok makan kak? Ya, kayak orang habis bangun tidur gitu. Iya, soalnya saya baru habis bangun. Oh, pantasan. Dik, Bel, saya pergi ambil dulu bukuku nak. Sekalian mau dulu juga cuci mukaku. Ya, pergi papa. Tiba-tiba ayah Dani keluar menghampiri Ardi dan Bella. Ardi dan Bella pun bertanya-tanya, siapakah orang tua yang datang ini? Kenapa bajunya begitu kotor, kusut serta berantakan? Di, siapa itu? Kau tahu tidak? Mungkin ayahnya dari gas. Masih tahu, saya baru datang ke sini. Mungkin waktunya barangkali. Tapi kayaknya ini ayahnya dari ya. Orang tua? Mana mungkin? Kalian dua orang rumahnya dari yo. Maaf pak, tapi bapak ini siapa ya? Ayahnya dari. Oh iyo, perkenalkan, saya. Tiba-tiba Dani datang. Sorry teman-teman, ini toh pembantuku Ji. Hah? Membantu? Iyo, dia memang hanya pembantuku di rumah. Pak, betul pak? Itu pembantunya Dani. Alah, sudah bilang, pergi mau di situ saya cuci piring. Mendengar itu, ayahnya pun pergi dengan terpaksa. Dan dia beneran membantumu. Iyo, memang dia hanya pembantu di rumah. Terus orang tuamu di mana? Kenapa tidak ada di sini? Iyo, karena waktu aku lagi pergi keluar kota. Biasa, ada bisnis tuh di situ. Oh, berapa hari kan mereka di sana? Ya, sekitar 2 minggu. Ini sebenarnya mau kerja kelompok atau mau cerita keluarga aku kan? Kerja kelompok lah. Ya sudah, ayo dulu Pak, mulai sekarang supaya cepat juga ini selesainya.
akhirnya selesai juga. Dan kita berdua pamit dulu ya. Iya, lain kali kita datang lagi nak, oke? Iya, oke. Arti dan Bella pulang. Tak lama, Risma kembali pulang ke rumah dari shopping berbelanja. Weh Dani, Woi, dari mana kau kak? Wanyanya mau beli? biasa habis belanja. Weh, banyak makanan disuruh beli. Terus nih kok. Makanan apa? Kalau yang tidak enak, nggak mau aja saya. Dede kamu kok makanan enak ini. Oh iya baik, kalau begitu ikut mah. Dani dan Risma menuju meja makan untuk menyantap makanan tadi. Tiba-tiba ayahnya keluar dan melihat mereka sedang duduk di meja makan. Risma, apa sih ini mau belanja? Aduh, ampun Tuhan, baju kau beli lagi. Nah masih banyak bajumu di dalam lemari. Dede, masuk pak. Baju itu tuh semua jelek-jelek nih kok dong. Tapi kan, itu kan baju masih bisa dipakai. Kenapa kau beli lagi yang baru? Memang bisa dipakai, tapi tuh malu-malu kan kalau pakai baju jelek begitu. Sudah nih Pak, kau pergi misalnya di situ. Daripada kau ganggu kita berdua makan saja. Kau juga Rina, kenapa kau nggak bilang-bilang bapakku sebagai pembantu? Di depannya teman-temanmu. Nah kau memang lebih cocok jadi pembantu. Kau tidak cocok jadi orang tua aku sebenarnya. Tega-tegamu kau Rani. Sementara berdebat, tiba-tiba terdengar suara jeritan Nita yang memanggil ibu dan ayahnya. Ma, Pak, Kenapa Kuna? Pak, kita udah kuat lagi Pak. Dani dan Risma pun menyusul. Kenapa lagi itu Nita? Biasa, sakit gitu. Hah? Sakit? Rasa kau itu Nita. Memang itu harusnya kau memang sudah begitu. Ibu pun datang. Minta kenapa kuna? Ma, Astaga, kenapa tambah panas kuna? saya udah kuat lagi Pak. Saya tidak bisa bertahan. Tahan Kuna, tahan. Aku dipanggil sama dokter sekarang. Tunggu Kuna. Dede, kenapa panggil lagi dokter? Buang-buang uang. Hah? Kasihannya ini ada kesayangan orang tua satu. Nita, bangun Kuna, bangun Kuna. Rasa kok. Setelah kepergian Nita, ibu merasa begitu kehilangan seorang sosok anak yang begitu dia kasihi. Udah nih, jangan pikirkan lagi Nita. Sudah nih, lepaskan media supaya nanti bisa juga tenang di dalam sana. Saya yakin dia masih ada di surga ini Nita. Nita, mana Nita? Mana Nita? Dia sudah pergi, Ma. Nita sudah tidak di sini lagi. Tak lama, Dani dan Risma pun datang melihat ayah dan ibu mereka. Dede, kayaknya ada yang kurang di sini. Iyo, anak kesayangan. Dani, Risma, sudah orang, 2 orang. Saya kasih tahu kau 2 orang, kau bukan berduka, bukan juga mendoakan Nita, malah bergembira dengan kepergiannya Nita. Memang, justru kalau dia ada di sini, dia hanya bikin repot di kita berdua. Kalian memang tidak punya perasaan. Kalian memang anak durhaka. Ayo Mini, Dani, malas kadang orang putih-putih. Iya, ayo Bide.
Beberapa hari kemudian, setelah kepergian dari Mita, Dani dan Risma pergi ke sekolah lebih awal. Mana sarapanku? Lapar, Ma. Ada itu sarapanmu, saya sudah simpan di dalam lemari. Kamu tinggal ambil saja. Risma melihat ke meja makan. Makan apa ini hari pagi kah? Itu lihat mau sendiri. Dede. Dede, ini bilang lagi, Dede. Kenapa ini terus bisa nggak mati kalau makan ini terus? Makan apa ini hari pagi kah? Ya pelihat. Tidak ada persiapan, persiapan belakang panggung. Ada adegan berikutnya. Nggak, makan butuh proses. Bukan. Itu yang spesial cing. Nanti kalian lihat. Pegang tangan. Ada. Sudah mau terlalu besar. Dani dan Risma berangkat ke sekolah. Saat perjalanan ke sekolah, mereka bermain handphone dan bertemu dengan seseorang. Dek, kau tahu tadi di mana? Iyo, saya tahu ini Pak di mana. Bisa kau jelaskan Kak, lewat mana arahnya kalau mau ke sana? Oh, kalau Bapak mau ke sana, Bapak lurus saja. Habis lurus, orang nanti belok kanan. Nah, di situ itu Bapak lihat nanti tulisan nama tokonya. Selagi Risma dan Doni fokus ke penjamret pertama, penjamret kedua memulai aksinya untuk mencuri tas Dani. Woi, kemarin ke tasku. Ini, gue nanti gimana tuh tas gue? Gue ada dompet sama HP di dalam juga tuh. Iyo, bagaimana itu nih? Kemana itu? Pasti dimarahin gini mama. Gue ayo kita pulang dulu lah, jangan pergi sekolah.
Di sore hari, Risma dan Dani ingin pergi berbelanja. Ketika Dani dan Risma dalam perjalanan, mereka melewati sebuah vihara. Selamat pagi adik-adik. Ayo silakan duduk ya. Silakan duduk. Ya, hari ini kita akan membacakan sebuah parita. Tolong Cici Dera sama Ibu Arti bagikan bukunya kepada adik-adik kita. Hari ini kita akan membacakan sebuah parita yang berjudul Pancakci. Jadi kita mulai ya, konsentrasi ya adik-adik. Selamat hati-hati di jalan ya. Zaijian. Bukan Ardi dengan Bella itu kan? Apa mereka bikin dalam situ? Iya weh, ayo coba kita samperin mereka. Ardi, apa kau baca itu? Ini kebetulan merupakan mengingat saya dan Bella. Jadi yang akan kita bacakan namanya Kitab Seribu Sakti. Apa sebenarnya isinya itu kitab bakti? Kitab seperti itu isinya bagaimana caranya kita bisa hidup menghargai orang tua kita, bisa akur dengan saudara, dan yang utama ajaran Sang Buddha adalah mengajarkan kita bagaimana untuk bisa berbakti terhadap orang tua. Oh, begitu di ternyata isinya di kayak gak terlalu menarik. Iya, lebih baik kau bisa nonton drakor di rumah. Ya sebenarnya sih bukan menarik atau tidaknya, tapi sebenarnya di Vihara itu banyak sekali mengajarkan hal-hal yang baik. Mulai dari bisa membuat karakter kita menjadi lebih baik, lebih menghargai sesama manusia, dan bisa mengajarkan kita untuk menjadi penolong bagi orang lain. Oke, baik. Kita pulang dulu nah. Sudah jam berapa juga ini? Tak lama kemudian, Dani dan Risma tiba di rumah. Mereka melihat ayahnya yang sedang menangis
di tempat tidur. Kenapa ini? Kenapa kok menangis begitu? Nani, malam dari pagi belum sadarkan diri. Hah? Kenapa bisa? Iyo, dia belum bangun-bangun sampai sekarang. Dia masih mikir kita. Mungkin dia masih terpukul sampai sekarang. Dia mau makan biar sedikit saja. Risma dan Dani menghampiri ibunya yang sedang tidak sadarkan diri. Kemudian ayahnya meninggalkan mereka untuk mencari dokter. Dan kenapa tuh? Saya terpikir tadi dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ardi dan Bella. Kata-kata yang mana yang kau pikir? Soal yang berbakti terhadap orang tua dan menghargai keluarga kita. Iya Risma, sebenarnya tuh saya juga rasa selama kita perjalanan pulang tuh banyak sekali ujian kita dikasih nih. Mulai dari Adeta Nita meninggal, kena juga jambret. Itu sebenarnya ujian dari Tuhan ini. Iya, makanya tuh sekarang sih kayak merasa bersalah sekali karena selama ini telah berbuat seperti itu kepada Mama, Papa, dan juga Nita. Menurutmu terlambat bertiga ini kalau mau berubah sekarang? Tak tahu ke juga itu tapi sekarang tuh saya kayak merasa bersalah sekali dan berdosa karena sudah menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Iya Risma, kita tuh sebenarnya masih ada kesempatan untuk berubah. Pokoknya tuh harus dimulai dari sekarang bisa merawat Mamata supaya bisa cepat sembuh kembali. Risma, cepat kau ambil kainnya dan air hangat buat kompres Mama. Risma pun segera pergi mengambil air hangat untuk mengompres ibunya. Sedangkan Dani merapikan tempat tidur ibunya yang berantakan. Biasanya tuh yang rapikan tempat tidur teh itu Mama. Mulai juga memasak, membersihkan rumah. Ternyata tuh merapikan tempat tidur tidak segampang yang terlihat. Iya, ternyata menjadi seorang mama itu tidak mudah. Apa ini? Dari Mama untuk anakku Dani dan Risma. Dani, Risma, anakku tersayang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya Nak. Mama di sini ingin menyampaikan, kata dokter, sakit Mama mungkin sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Mama ingin berpesan, jadilah anak yang baik, jaga papa kalian, karena hanya papalah yang selalu merawat kalian saat mau pergi nanti. Jangan suka membantah sama papa ya Nak. Dani, Risma, anakku tersayang, maafkan kesalahan Mama yang telah Mama lakukan pada kalian ya Nak. Mama tidak pernah memberikan apa yang selalu kalian inginkan. Mama tahu kalian selalu marah dan tidak suka sama Mama. Tapi Mama sangat suka dan sayang sama kalian. Jaga papa kalian ya Nak. Jangan suka nakal. Ingat ya itu. Baca surat itu. Setelah membaca surat itu, Dani dan Risma lalu menangis. Mereka begitu menyesal karena selama ini mereka selalu membantah
asa untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Papa, Mama, maafkanlah kami. Kamu begitu memegang peranan penting dalam kehidupan ini. Ma, maafkan Dani, Ma, karena selama ini tuh Dani selalu menyakiti perasaannya Mama. Padahal selalu Mama sebenarnya perhatikan saya. Ma, cepat ku sadar, Ma, supaya kita bisa kembali sama-sama. Akhirnya, ayah dan dokter datang untuk memeriksa kondisi ibu. Melihat ayahnya, Dani dan Risma meminta maaf atas perbuatan mereka selama ini. Pak, maafkan kami Pak, karena selama ini tuh kita berdua selalu tidak berbakti dan baru suka membantah. Yo Pak, maafkan kita Ma, karena selama ini tuh kita sudah jadi dengar-dengaran, suka menyakiti perasaan Papa dan Mama. Tidak apa-apa Gina. Papa juga merasa bersalah karena selama ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya kamu orang. Kalian baik-baik dengan Papa. Papa juga belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk kalian. Tidak Pak, Mama dan Papa tuh selama ini sebenarnya sudah berusaha untuk berkasih yang terbaik untuk kita. Cuma kita memang tidak bisa bersyukur. Kemudian dokter menyampaikan hasil diagnosa terbaru mengenai kondisi kesehatan sang ibu. Maaf Pak, saya mau menyampaikan bahwa kondisi ibu sudah tidak buruk sebelumnya. Setelah hasil pemeriksaan saya, kondisi kesehatan ibu sudah membaik. Mungkin karena kedua anak kesayangan ibu ini ada di sampingnya, sehingga kondisi kesehatannya mulai membaik. Betul kan dokter? Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Semoga istriku bisa segera sadar sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Iya Pak, mungkin sebentar lagi istri Bapak akan segera siuman. Jadi kepada anak-anaknya juga bisa lebih menjaga kesehatan ibu kalian. Jangan biarkan ibu kalian bekerja keras dulu, karena ibu kalian masih perlu beristirahat yang cukup. Baik Dok, kami pasti tidak akan menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kami pasti akan merawat ibu kita dengan baik. Iya Dok, benar Dok. Kami pasti akan merawat ibu kita dengan baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih ya dokter, terima kasih. Tak lama kemudian, sang ibu sadar. Sang ibu melihat kedua anaknya yang berada di sampingnya dengan wajah yang sedih dan bersalah. Nah, kenapa ekspresinya kalian begitu? Ma, kita mau minta maaf Ma, karena selama ini tuh kita selalu bersikap tidak berbakti kepada Mama. Kelak tuh saya pasti akan berubah dan pasti menjadi anak yang berbakti. Yo Ma, maafkan juga Risma lah, karena selama itu Risma sudah menyakiti perasaan Mama. Iya nak, Mama pasti maafkan jika kalian. Kini Dani dan Risma telah sadar. Mereka sudah bertobat dan menyayangi ibu dan ayahnya. Mereka selalu membantu ibu dan ayahnya dan tidak lagi membantah. Mereka tidak mau menyusahkan kedua orang tuanya lagi, dan tidak mau papa dan mamanya pergi meninggalkan mereka seperti Nita saudara mereka. Kini kehidupan mereka hidup dengan bahagia.
Kita ucapkan terima kasih ya kepada